Ini yang beda. Aduh, rasanya beda. Saya memang hari ini mau tampil beda. Ingin memperlihatkan kalian bagaimana rasanya kalau ada satu orang yang sangat berbeda. Coba kasih pesan-kesan gitu loh. Saya udah capek-capek nih. Mau tunjukin perbedaan saya antara kalian. Saya ini sudah menikah, kalian belum. Bedanya. Oh bukan ya, salah ya. Bedanya adalah saya berpakaian rapi, ke arah necis ya, ke arah necis. Kayak mak-mak cetar, tapi nggak cetar-cetar amat ya kayaknya ya rambut saya. Ya, baik. Tapi saya berdandan seperti ini berhubungan sesuai dengan ayat Alkitab yang saya ingin bagikan ya. Coba kita buka. Ini pede-pede loh saya loh. Kalian nggak pernah kan saya pakai begini? Oke, kita buka di 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Kalian sudah tahu apa itu. Kenapa saya berpakaian seperti ini? Saya mencontoh sebenarnya apa yang ditulis Alkitab. Saya ikutin sebenarnya. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Mari kita baca sama-sama supaya tahu isi Alkitabnya, jangan kelongkap-longkap ya. Kita baca sama-sama. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan mengadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Baik, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami tuntunan dalam firman-Mu sehingga kami bisa mengerti keinginan-Mu, maksud hati-Mu di dalam kami para wanita sebagai wanita Kristen yang taat padamu ya Bapa. Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya khusus berbicara tentang wanita. Wanita Pak paling suka bersolek, betul? Betul ya? Kemarin wisuda saya melihat solekan-solekan yang dipoles-poles mukanya. Ini saya nggak ada apa-apanya dengan kalian. Nggak ada yang ini, nggak ada yang hitam-hitam ini, ya kan? Apalagi nggak ada saya ya. Saya cuman begini aja, apa adanya, ini sederhana kok. Ini kayak ibu-ibu arisan. Iya kan? Bener ya? Nah, coba bayangkan kalau ada seorang ibu-ibu datang ke gereja begini gayanya. Pasti kalian lihat dong. Saya aja jadi perhatian. Gimana dong? Iya baik. Nah seperti itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan terpesan di dalam. Jangan lihat dandanan saya terus, dengarkan saya. Aduh ini gawat ini. Cepet. Ya beginilah. Aduh kayaknya kalau pakai cincin ini saya jadi begini. Jadi begitu. Kalau wanita terlalu berdandan, dia menjadi apa? Pusat perhatian. Tuhan tuh tidak mau di dalam gereja yang pusat perhatiannya ya ini, gitu loh.
Bukan ininya yang menjadi pusat perhatian, tetapi firman Tuhan yang menjadi pusat perhatian. Itulah yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau wanita sederhana dandannya, jangan berkepang-kepang. Tapi boleh gak sih sebenarnya berkepang-kepang? Boleh. Maksudnya berkepang-kepang itu adalah gini loh. Ini kan kepangnya cuma satu, berkepang. Kalau kepang, nah jadi banyak. Nah itu yang nggak boleh, karena mencolok. Jadi sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang mengambil apa namanya, perhatian orang di luar pengkhotbah, di luar firman, itu udah nggak baik. Sebenarnya sebelum pandemi, mungkin kalian yang datang pada saat pandemi tidak melihat banyak contoh. Kalian yang sudah lama di sini sebenarnya, makanya susah ini dikhotbahkan di jemaat di sini. Karena apa? Ada kebiasaan dunia. Mereka mau bawa ke gereja. Dan kadang-kadang kita nggak bisa frontal langsung ngomong, ya kan? Maka dari itu saya, Simu, Ibu Desi memberikan contoh sampai-sampai nggak usah dandan gimana, supaya mereka terbiasa. Oh, ke gereja gayanya begini aja, nggak usah seperti itu. Sampai rela-rela loh, nggak usah pakai baju mahal-mahal. Kalau bisa yang dulu kan, masa sih sampai mau kasih contoh begitu? Ya enggak kan, kita mau kasih yang terbaik juga. Maksudnya pakai baju yang sopan, ya. Maksudnya gitu loh, kita mau mengajar jemaat, ya, dengan cara kadang-kadang kita nggak bisa dengan berbicara. Seperti di sini tulis, apakah wanita di sini dikatakan tidak mengizinkan perempuan mengajar, juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Tapi wanita punya perannya sebenarnya. Buat apa dong kalau ke gereja? Kalau disuruh diam-diam, nggak boleh ngomong, nggak boleh apa-apa. Bukan itu maksudnya. Di dalam jemaat sedang berlangsung, ya, wanita hendaknya sesuai standar struktur yang Tuhan berikan, hendaknya wanita menaati laki-laki. Ya, ini struktur dalam organisasi. Kalau nggak ada struktur, pemimpin, pembina, ketua, wakil, ya, tata usaha, ya kan? Atau tata usaha dulu baru ketua, tata usaha, ketua, ya kan, segala macam. Kalau nggak ada, siapa yang didengar? Nggak ada. Jadinya, inilah struktur yang Tuhan ingin tetapkan. Tuhan menetapkan bahwa laki-laki yang memimpin jemaat. Dan kalian sudah tahu ayatnya di mana, seorang gembala harus laki-laki. Nah, dan ini di dalam 1 Timotius ini ditarik dari Adam dan Hawa. Jadi nggak ada namanya pembelaan, nggak ada namanya pembelaan, karena ditarik dari penciptaan. Konsep yang utama, paling utama di strukturnya ini dari awal. Tuhan memang sudah tetapkan dari awal laki-laki akan memimpin perempuan. Laki-laki yang ada dulu baru perempuan. Perempuan ada karena keinginan laki-laki. Itu konsep utama dari struktur wanita. Namun di sini saya ingin mengajak putri-putri sekalian untuk melihat, oh, peran wanita hanya boleh berdiam diri, ya, hanya boleh berdiam diri, tidak boleh memerintah laki-laki. Ya udah, diam-diam aja, nggak usah belajar teologi. Buat apa? Buat apa ilmu kalian? Saya lihat kemarin, kan saya buat transkrip, lihat IPIP-nya. Wanita-wanita cetakan GIT semester tahun ini, angkatan ini, jangan kasih tahu ya, lebih baik dari laki-laki. Saya kasih tahu kalian. Itu buktinya bahwa wanita kalaupun mau memimpin laki-laki harusnya bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan karena
karena alasan wanita lebih pintar dari laki-laki. Saya kasih tahu. Kalian ada yang bisa lebih pintar dari laki-laki bukan artinya kalian memimpin laki-laki. Kalian lebih tua dari laki-laki bukan artinya kalian bisa memimpin laki-laki. Ingat struktur dari Tuhan. Wanita diajar oleh laki-laki. Oke, saya ajak lagi kita lihat di 1 Korintus 14. Kita lihat perbandingannya ya. Ini saya akan ajak buka beberapa ayat Alkitab perikop tentang peraturan dalam jemaat. Kita lihat lagi 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 40 saya akan bacakan. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Jadi sama. Ya. Walaupun memang 1 Timotius dan 1 Korintus dikatakan ini Paulus sensi sama perempuan. Ya kan? Kebanyakan pelajarannya pengajaran Paulus. Tapi bukan itu. Sebab kita lanjutkan lagi dulu. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Wah, sampai berbicara aja nggak boleh. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, sebenarnya wanita menundukkan diri juga sudah diajar dalam Yahudian ya. Lanjut, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Nah, selesai. Jadi di sini malah lebih parah, nggak boleh bicara. Yang tadi itu cuman ngomong masalah dandan, masalah fisik, memang disuruh berdiam diri, tapi ini malah nggak bilang nggak boleh berbicara. Ditambah tadi disuruh nggak boleh memimpin laki-laki dan berdiam diri. Di sini ditambah tidak boleh berbicara. Maksudnya apa? Jadi nggak boleh nih kita ngobrol. Maksud berbicara di sini adalah sebenarnya berbicara pada saat kan di paling bawah itu di ayat 40 ditulis tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi maksudnya ini lagi diatur, ya kan? Kalau bernubuat itu gantian. Kalau gantian gitu ya. Kalau ini gantian. Nah, maksudnya berbicara di sini adalah seperti itu. Jadi wanita tidak boleh berbicara dalam jemaat, ya. Tidak boleh memberikan pengajaran dalam jemaat, ya. Berdoa pun nggak boleh. Lebih baik dipimpin oleh laki-laki karena standar kita dipimpin oleh laki-laki. Nah, itulah yang dituntut oleh Tuhan di dalam jemaat. Tapi apakah kita jadi tidak ada gunanya di dalam jemaat? Kita disuruh dipimpin laki-laki, berdiam diri, bahkan tidak boleh bicara. Bahkan kalau mau tanya pun, katanya tanya pada suami di rumah. Kalau nggak punya suami, mau tanya sama siapa? Jangan orang. Siapa kamu? Nanti dia tanya, siapa kamu? Tanya-tanya sama saya. Kalau kalian gitu misalnya gadis penasaran, kenapa sih peraturannya gini? Ya kan, nih, saya mau cerita suatu kejadian. Ini real loh kejadiannya di Grafik. Kejadian suatu minggu, Pak Suhento mengajak kita membaca di ayat. Ayo, mari. Kalian buka di ayat 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 7. Ini cerita ya. Ini masih cerita nih. 1 Korintus 3 ayat 7. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan
gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Tahu gak kesimpulannya akhirnya? Di dalam, Lina udah ketawa karena Lina tahu kejadiannya. Jadi minggu itu mesti umumkan karena ayat 6 ini, coba kalian baca. Jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, kalian mulai minggu depan harus pakai tudung kepala. Waduh, terkejut semua wanita di sini. Di dalam gereja, bayangkan muksi yang mengultimatum. Karena di ayat 6 ini, kita semua kaget kan? Wah, apa ini? Kita baca ulang-ulang. Ada apa ini? Akan tiba-tiba, mungkin ada yang tadinya dengernya kayak ngantuk-ngantuk kan. Tiba-tiba di ayat 6 ini, waduh, kita semua kaget. Si Lina mungkin kaget ya. Lina tahu, karena Lina ada di dalam kejadian itu. Dan yang lain nggak ada, cuma Lina yang tahu. Semuanya habis itu buka pertanyaan, forum pertanyaan, angkat tangan semua. aduh, semua angkat tangan, dijelaskan, bolak-balik. Sudahlah. Wanita nggak ada yang berani sebenarnya memberikan pendapat seperti itu. Semuanya, bayangkan, apalagi kami, istri-istri domba. Dia kaget juga dengan pernyataan itu. Wah, kok saya nggak tahu ya? Tiba-tiba Muksi mau umumkan semua mulai minggu depan wanita harus pakai tudung kepala. Saya udah lupa isinya sedetil-detilnya dalam khotbah itu kayak gimana. Intinya tuh Muksi bilang, karena ini wanita, lihat, baca, wanita harus pakai tudung kepala. Sampai Muksi keluarkan sejarah. Lihat di sejarah Yunan, Yahudi, sejarah Islam, semuanya pakai tudung kepala. Benar, karena memang benar tradisinya ada pakai tudung kepala. Lihat di hukum Taurat juga ada, ya kan? Sampai-sampai kelompok Anabaptis Amis, ya, yang kalian tahu di Amerika. Saya sampai searching, sampai lihat, sampai perhatikan tudung kepalanya kayak gimana. Mereka kayak topi koki gitu, ya tudung begitu ya, bukan kayak gini. Jadi mereka kayak topi koki begini, terus segini dong. Mereka ada tudung kepala, benar. Karena apa? Menurut ayat 6 ini, wah sampai itu. Akhirnya selesai kebaktian. Perdebatan mulai. Perdebatan di bawah gerilya. Tapi karena memang mungkin saat itu Muksi rasanya, wah ini bagus, sesuai dengan Alkitab. Bagaimana, lihat ya contoh-contoh orang Katolik segala macam semuanya kan juga pakai tudung kepala, betul? Betul? Sampai minggu depan. Ya. Lina pakai apa Lina waktu itu? Karena saya seorang istri gembala. Bagaimana tidak memberi contoh? Walaupun dalam hati perdebatan yang ada, akhirnya saya pun memberikan contoh. Tudung kepala. Dan banyak memang saya akui hebat juga mungkin ya. Ada beberapa jemaat jadi terbagi dua. Jemaat ada yang pakai tudung kepala, ada yang mau ngotot, pokoknya aku nggak mau pakai tudung kepala. Akhirnya pakai tudung kepala setengah tudung kepala, setengah enggak, ya. Dan perdebatan masih berlanjut, kayaknya 1 bulan ya Lin ya, kayaknya kurang lebih 1 bulan. Bagaimana kami? Walaupun saya jujur, saya tuh berdebat di belakang, tapi kalau bicara cuma saya harus kasih contoh dulu sambil berdebat sambil maksudnya gini, sampai ini clear gitu loh. Tapi kita mau kasih, maksudnya kita dalam wanita kita tunduk nih ya. Muksi sudah memberikan ini, ya kan? Ya udahlah kita pakai dulu. Pakai dulu sambil aku berdebat. Sambil aku berdebat, ya kan? Sampai akhirnya kesimpulan
Kenapa semua orang grafik tidak lagi pakai tudung kepala? Karena ada di ayat 7, ya kan? Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki, juga karena nomor 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena malaikat, ya. Jadi karena tudung kepala itu sebenarnya adalah rambut, ya kan? Jadi sebenarnya tudung kepalanya itu kan cuma simbol. Sebenarnya apa yang disimbolkan adalah tidak memberontak. Seperti yang di ayat tadi yang saya baca itu 10. Memakai tanda wibawa. Kalau saya sudah melakukan hukum Taurat, sudah melakukan perintah Tuhan, yaitu tunduk pada suami. Untuk apa lagi tandanya? Saya sudah melakukannya. Kalau percuma kalau saya pakai, tapi saya nggak tunduk, ya kan? Jadi begini loh, prinsip dan utama dari yang saya kasih tahu. Walaupun saya punya pertentangan, ya namanya juga manusia. Punya kadang-kadang bisa salah, kadang-kadang bisa lucu juga jadinya, kan ya? Punya pertentangan, tapi bukan artinya pertentangan itu memberontak. Pertentangan itu akhirnya kami dapatkan, kami melalui diskusi. Jadi bukan artinya perempuan nggak boleh diskusi dengan laki-laki. Sudah diam, nggak boleh diskusi. Bukan begitu. Bukan. Perempuan boleh menyampaikan pendapat, memberikan pandangan. Bahkan banyak wanita yang memang saat terjadi kejadian tudung kepala, gitu kan. Memang banyak yang berpendapat, berdebat, ujungnya muter, nah kan, sampai memang tersadarkan akhirnya, sampai orang sadar, ya sekitar berapa lama udah hilang, kita aman, lepas kepala. Ya mungkin kita kalau Lina saya nggak tahu ya berapa lama dia atau nggak pernah. Kalau saya kan udah, Simu juga bilang kita pakai aja sampai sampai orang bilang kalau pakai masker pakai aja gitu sampai wabah selesai, ya kan? Sama seperti itu. Sama kayak udah pakai aja sampai ini namanya isu ini lewat gitu. Isu ini lewat, lama-lama kan hilang sendiri. Kalian nggak tahu kan isunya? Kalian nggak pernah dengar kan? Ini saya ceritain, jadi kalian nggak pernah tahu. Ya, ternyata di grafik ada juga ya hal-hal lucu gitu loh. Ada juga mesti bikin trik aneh gitu untuk mengetahui, mungkin akhirnya kan mesti bilang bagus kalian wanita-wanita di grafik. Sangat ingin mentaati perintah Tuhan. Jadi sebenarnya akhirnya diklarifikasi. Iya betul, saya cuma melihat kalian wanita-wanita tunduk pada perintah Tuhan. Sebenarnya memang tidak perlu pakai tudung kepala lagi. Aduh, kita lega. Ya kan, tudung kepala itu memang rambut. Ya, bayangkan kelegaan kami. Ya, yang tadinya memang kita udah di sini. Ada beberapa memang kan jemaat yang sini. Enggak mau, pokoknya enggak mau. Ya, jadi memang dalam keberagaman jemaat, saya kasih tahu, dalam kaliber muksi aja yang memerintahkan ini, ada juga yang menentang, betul. Kalau nggak masuk akal, nggak bisa gitu. Nah, waktu itu juga Natal, pernah juga ya masalah Natal. Kalau kalian tahu tahun 2000-an berapa, sebelum tahun 2000-an berapa, Natal masih dirayakan di bulan Desember di Grafik. Tiba-tiba ada, kalian tahu, diaken asal menyatakan bahwa saya tidak akan pernah datang kalau Grafik itu mengadakan Natal pada bulan Desember. Wah, tersentak juga. Ngapain kita ngajarin Natal bulan Juni, tapi kita sendiri yang ngerayain bulan Desember. Terjadi perdebatan. Itu boleh? Boleh dalam jemaat, tapi dengan sopan dan teratur, bukan teriak-teriakan. Ada saya dengar
Ini walaupun bukan perempuan, tapi ada saya dengar, misalnya, ini lagi khotbah nih, penginjil, ya di depan kan, dia lagi mengajar apa-apa. Tiba-tiba dia, jemaat ada yang berdiri, ini benar loh, ini real loh. Jadi kalian tuh harus sabar-sabar, kalian belum, maksudnya jadi, kalian banyak mendengar cerita orang, bagaimana nanti membangun jemaat, itu baik buat kalian. Ya, ada jemaat penginjil lagi khotbah, ini masih penginjil sih memang paling bagus. Penginjil lagi khotbah, ngajarin ini, saya juga nggak tahu khotbahnya apa. Tapi tiba-tiba lagi tengah-tengah khotbah katanya, berdirilah seorang jemaat, ini udah jemaat. Itu salah, bukan itu ngajarnya. Gini. Orang yang kebetulan yang kasih cerita itu juga jemaat di sini yang sedang ada di lagi kebaktian di dalam gereja itu. Jadi dia jemaat yang di Grafik kasih tahu, itu memang sih kurang ajar orang itu jemaat. Kok bisa ya? Sedikitnya kasih kayak sopan gitu, sedikitnya kasih kayak hormat. Kamu itu mau kamu itu digembalakan oleh dia. Kok kamu nggak kasih hormat? Gimana mau diajar? Nggak bisa masuk. Ya kan? Memang kalau orang seperti itu usir aja. Dia nggak mau digembalakan kamu, ngapain ditahan? Akhirnya dia kan keluar. Orang itu keluar dan ngaco. Sedih memang kehilangan jemaat, iya. Tapi buat apa barang itu ditahan? Kalau akhirnya duri dalam hati. Ini pengalaman-pengalaman dalam jemaat. Lalu peran wanita itu seperti apa di dalam jemaat? Mungkin kalian penasaran. Ini dari tadi muter-muter ngomongin jemaat, wanita dalam jemaat. Tapi peran wanita dalam jemaat itu apa? Ya, pertama biasanya wanita itu dalam jemaat itu ya ingin memperlihatkan seperti yang di sini, memperlihatkan bahwa wanita di dalam jemaat kepada malaikat. Maksudnya gini, wanita di dalam jemaat memberikan contoh, memberikan teladan kepada malaikat. Ya. Kalian bertingkah laku, kalian ada di dalam jemaat, kalian hadir dalam persekutuan, kalian hadir dalam kebaktian dengan cara berdiam diri, dengan cara mendengarkan dengan turut perintah laki-laki. Itu memberikan contoh pada malaikat. Ada malaikat pembangkang, bukan malaikat yang ini ya, yang kayak yang baik, tapi memberikan contoh sebenarnya kepada malaikat yang membangkang, bahwa ada loh makhluk yang tunduk, yang menuruti perintah Tuhan setunduk-tunduknya, bahkan disuruh diam diri aja bisa. Hai kamu malaikat, kenapa kamu tidak bisa berdiam diri? Bahkan kamu mau melebihi Tuhan. Itu yang sebenarnya poin utama, bahwa kamu spesial. Peran wanita di dalam jemaat itu spesial. Bagaimana kita menahan diri? Menahan diri, loh. Iya, memang itu menahan diri. Kadang-kadang kan mau ngomong, kok nggak boleh ngomong gitu. Itulah menahan dirilah wanita-wanita itulah yang membuat kalian spesial, membuat melihat Tuhan bahagia. Bagaimana wanita bisa menahan diri, bisa dipimpin oleh laki-laki dengan seutuh-utuhnya, bahkan menurut. Kalaupun nurut juga ada dengan perdebatan, tapi dengan sopan, bukan dengan membangkang. Kan ada kan? Membangkang. Nah, lalu yang kedua, yang selanjutnya, apa yang bisa dilakukan wanita? Kita lihat di Titus 2. Ini saya pernah baca bukunya bahasa Inggris dan bagus sekali sebenarnya, dan udah lama sebenarnya saya cari bukunya nggak ketemu lagi. Saya kira ada di perpustakaan muslim, tapi saya cari kemarin nggak ketemu. Titus 2 ayat 3 sampai 8. Jadi ini tentang
perempuan-perempuan. Bagaimana perempuan-perempuan? Apa yang dilakukan perempuan-perempuan? Titus 2 ayat 3-8. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga dengan orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk dapat mereka sebarkan tentang kita. Wanita Kristen ternyata bukan cuma berdiam diri disuruh. Ini disuruh kerja banyak lagi. Listnya banyak. Bagaimana wanita, terutama wanita yang lebih tua. Saya wanita yang middle age, nama tua. Yang lebih dewasa. Oke. Mengajar kepada yang lebih muda, sama seperti sekarang. Bagaimana kalian mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Ada kalanya sama seperti orang tua mengajar dengan tegas. Kadang-kadang orang tua juga kelepasan. Ini jujur aja sebagai orang tua. Kadang-kadang lupa. Orang tua nggak boleh, lupa kasih alasan. Kadang-kadang manusia kan butuh alasan. Tapi makluminlah orang tua gitu. Kadang-kadang nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Terkadang lihatlah dari sisi baliknya. Memang rasanya kita nggak terima, tapi kadang-kadang harus ingat orang tua tuh sayang sama kita, ya kan? Jadi ingat aja, kalaupun kita nggak terima dengan hasil keputusannya, kita lakukan dengan mengingat bahwa positifnya dia sayang sama kita. Sama seperti Tuhan. Tuhan suruh kita berdiam diri, itu artinya Tuhan sayang sama kita. Alasannya juga banyak. Tuhan ingin memberikan contoh sebenarnya. Kalian tuh contoh loh buat malaikat loh. Bayangin loh, contohnya tuh malaikat loh. Kalian itu kayak guru buat malaikat loh. Nih lihat di saya. Saya bisa menahan diri saya untuk menerima struktur yang Tuhan sudah pimpin. Saya memang tidak bisa memimpin jemaat, tapi saya mempunyai peran yang lain. Itu contoh buat itu Tuhan sengaja membuat kalian punya tugasnya. Bayangkan kalau laki-laki itu kan cuma memimpin, kalaupun jadi gembala cuma memimpin domba. Kalian tuh memimpin itu malaikat sebenarnya. Kalian tuh memberi contoh. Itu yang bagus. Sebenarnya wanita itu tugasnya bagus. Dan inilah yang tugas rincian tugas. Kalian memberi contoh kepada jemaat, kepada malaikat dengan cara seperti ini. Kalian ngajar ke yang muda untuk mengasihi anak dan suami. Jadi kalau wanita kan memang sudah wajarnya mempunyai anak nanti ya. Jadi kalian di sini dituntun untuk mempunyai misi. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian latih di sini. Tujuan utama sebenarnya adalah untuk anak dan suami. Ya, untuk anak dan suami. Bisa dapat nilai plus? Bisa. Habis kamu ngurus anak dan suami, baru bisa ngurus ke anak lainnya, remaja lainnya. Perempuan mempunyai tugas seperti itu. Bagaimana? Bukan dengan cara berkuar-kuar di dalam jemaat. Bukan dengan cara gitu. Bukan dengan cara memerintah. Ini. Bukan. Tapi memberikan contoh teladan. Kalau laki-laki kasih teori, perempuan kasih praktek. Prakteknya apa? Ya kan? Anak-anakmu terdidik dengan baik, suamimu terawat dengan baik, atau dia mesti masak telur sendiri, atau dia mesti masak makan malam sendiri,
atau malah kamu yang dimasakin tiap hari? Ada loh. Saya beri kesaksian, Pak Andrew hampir nggak pernah masak mie sendiri. Itu yang saya rasanya malu banget loh. Kalau sampai dengar Pak Andrew masak mie sendiri. Saya masak mie loh, masak mie. Tapi saya banyak dengar, banyak jemaat yang bahkan udah masak mie sendiri, cuci piring aja dimarah-marahin kalau nggak masak, cuci piring sendiri. Suami udah namanya kerja, ya kan? Masak mie sendiri, pulang, ya ampun, pulang aja makan mie. Capek deh kerjanya gitu. Masak mie sendiri, lalu dimarahin kalau udah makan, kan udah capek ya, makan dia taruh, dia mungkin mau mandi mau apa, dimarahin. Piringnya nggak kecuci. Ada, bahkan di depan saya dia berani ngomong. Saya kaget, saya sampai rasanya jantung udah mau copot. Kok dia begitu ya? Waktu itu pernah ada juga memang. Kok begitu ya? Saya nggak pernah bayangin. Makanya saya nggak pernah ngebayangin kalau Pak Andrew cuci piring sendiri. Nggak pernah. Kalaupun Pak Andrew aja taruh piring di atas meja, saya yang ngeberesin piringnya, taruh ke ini. Nggak berani saya. Masak mie mungkin pernah 1-2 kali, tapi bukan kebiasaan gitu, bukan biasa gitu. Tapi hampir nggak pernah Pak Andrew tuh pegang panci, nggak pernah. Tapi memang kadang-kadang kan gayanya Pak Andrew ini, masak itu aja bisa lah gitu. Padahal nggak pernah praktek. Kayak Muksi juga kan gitu. Cuman masak gitu doang. Bisa, saya aja bisa masak ini yang paling susah gitu kan dia sebutkan. Ya udah, iya bisa. Kadang-kadang kita, iya bisa. Padahal megang manasin air aja nggak pernah. Ya udah kadang-kadang gini-gini aja deh, gitu kan. Iya, tapi saking maksudnya gini loh. Saya ingin memberikan contoh kepada kalian gitu. Bagaimana peran wanita bukan itu yang Tuhan inginkan. Kalau kalian di dalam jemaat, iya berdiam diri. Tapi bukan artinya kalian berdiam diri setiap minggu, setiap hari di dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Diam aja. Bukan itu. Tapi ini peraturan di dalam kalau lagi kebaktian. Ya kan? Senin justru kalian waktunya adalah Senin sampai Sabtu, bahkan cuma minggu itu cuma 2 jam. Kalian tuh diam diri cuma 2 jam. Ya kan? Sisanya kan kalian yang berkarya. Wanita itu paling nggak bisa diam, saya kasih tahu. Ya kan? Saya pernah dapat istilah wanita itu paling bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi kadang-kadang suruh, saya ingat kadang-kadang kita bisa masak sambil gendong anak, sambil habis itu ingat, oh ya tadi ini setrikaan, namanya jemuran mau diangkat gitu. Bisa banyak, habis itu ini ingat gitu. Tapi laki-laki enggak, konsentrasi mereka tuh satu patok. Lagi begini, udah gitu aja. Kadang-kadang nggak mau diganggu. Kalau wanita bisa, gini. Iya, kamu gini ya. Tiba-tiba dia masak. Iya sebentar, iya kamu gini. Masih bisa kasih tahu caranya dari jauh-jauh. Iya boleh. Iya kamu begitu aja. Iya, apalagi tadi, begitu. Iya. Biasa kan wanita kayak gitu. Sambil masak, nanti gosong ini masakan saya gitu. Coba kamu ambil jemurannya yang mana ini masih hafal. Letak barang-barangnya di mana-mana masih hafal. Kalau laki-laki, selama pengalaman saya suruh laki-laki cari barang, nggak pernah ketemu. Benar, saya udah bilang itu tuh deket sini gitu kan. Udah dicari, kamu kasih tahu yang rinci ke? Waduh. Udah rinci gini, muter. Dicari lagi, nggak ketemu. Udah saya balik. Saya cari, ini ada. Begitu kadang, ya. Wanita penuh. Biasanya apa tau gak?
Wanita harusnya menguasai rumah, menguasai daerah rumah, tahu barangnya di mana aja gitu, barangnya apa aja, hilang satu tisu aja tahu. Nah, andai ya kan, seperti itu ekstrimnya ya kan kalau wanita harusnya seperti itu. Nah, wanita mengajar kepada wanita yang lebih muda untuk mengasihi anak dan suami. Terus ada dibilang jangan memfitnah. Nih pekerjaan perempuan tua nih. Kalau udah mulai gak ada kerjaan, gosip keluar. Apalagi ketemu temen, ya tetangga gosip. Nah, biasa memang gitu. Makin tua, makin banyak bahan gosipan. Ketemu gosip, makin gosok makin sip, digosok makin sip. Nah, itu gosip. Saya nggak mau kasih contoh ya, biarkan kalian belajar dari yang tua-tua yang lain. Karena saya nggak jago gosip, beneran. Saya nggak jago kayak misalnya, orang ini gini loh. Terus dibalas orang ini, iya orang ini kemarin begini. Saya nggak jago, nggak bisa nimpalin. Saya cuma bisa senyum. Orang ngomong gini, sifat orang gitu, saya cuma bisa senyum. Karena nggak bisa. Kadang-kadang ada sih, ada benarnya, bisa, ya kan? Tapi kalau yang saya itu masih nggak tahu itu benar apa nggak berani saya, ya kan? Nggak berani. Orang kadang-kadang gini aja, kayak di grup dosen atau grup apa, ini kinerjanya gini. Saya tuh biasa tanya dulu, ini kenapa dia tulis begini? Saya tanya, ada apa sebenarnya kejadiannya? Saya mau dengar dari dua pihak. Itu yang bukan gosip namanya. Kalau cuman mempertanyakan, oh saya dengar dia ngomong begini, ya kan? Saya kan dapat dengar gitu, dapat masukan, dapat sesuatu. Saya tanya dulu pada orang yang bersangkutan. Saya tanya, saya dengar ada begini, benar nggak? Apa maksudnya dari pernyataan hal ini? Saya dengar. Oke, oh ya. Saya akan mencerna, ya kan? Tidak langsung menjudge, tidak langsung. Oke. Itu yang namanya jangan memfitnah. Kadang-kadang kita dengar dari satu sisi, kita sudah langsung menilai. Jangan memfitnah. Nanti ujung-ujungnya kamu yang malah jadi memfitnah, ya kan? Bisa juga dengan cara menggosip, dengan cara apa itu, ya kan? Asal kita jangan memfitnah. Kita klarifikasi dulu, baru kita bisa nasihati, ya. Nggak bisa. Kalau misalnya memang kelakuannya jelek, kelakuannya apa, kita nasihatin, kita kasih tahu, ya. Jadi bukan cuman ngomong di belakang, iya dia jelek sifatnya begini, tapi tidak memperbaiki. Itu percuma, saya bilang. Itu percuma. Nah, wanita mabuk-mabukan, dibilang apa namanya? Jangan menjadi hamba anggur, mabuk-mabukan. Saya pernah. Ini istilah benar dalam Alkitab. Perempuan-perempuan tua suka mabuk-mabukan. Ini dulu saya pernah sampai nyangkut di dalamnya, saya juga nggak tahu caranya gimana. Saya pernah melihat perempuan-perempuan tua mabuk-mabukan dengan perkataan bahwa sudah nggak ngurusin anak lagi, ya, enjoy life sekarang. Jadi anak-anak sudah gede, terserah dia mau ngapain, saya pokoknya mau ngapain terserah saya. Jadi saya sudah bukan panutan lagi anak-anak. Gitu. Salah kan? Salah. Jadi saya mau mabuk-mabukan, mau segila-gilanya boleh, karena anak saya udah umur di atas 20, bahkan udah menikah gitu. Saya ada pernah masuk, tiba-tiba melihat suatu situasi seperti itu, saya juga kaget. Wah, kenapa? Kok bisa karaokean gitu ya? Waktu itu saya ke rumah tante saya deh kayaknya. Karaokean, wow, sedang-sedang mabuk-mabuk, suami istri gitu.
Katanya anaknya udah gede, semua udah pada nikah. Ngapain kita pusing lagi? Nggak ada yang perlu diurus, nggak ada yang perlu dikasih contoh. Gitu. Bukan gitu justru memberi contoh itu sepanjang hidup. Nggak bisa bilang, oh selesai masa memberi contohnya. Nggak bisa. Karena apa? Habis anak kamu menikah, keluar cucu. Cucunya lihat kakeknya kayak gitu, neneknya kayak gitu, gimana? Nggak bisa. Justru perempuan-perempuan tua lah yang bisa, yang mempunyai pengaruh sebenarnya, ya kan? Ya kan, kalian makin tua makin dengar dong, yang justru mempunyai pengaruh, memberikan contoh, bukan melalui omongan doang. Omongannya beda, kayak kalian ya. Kalau masak itu garamnya jangan banyak, pas-pas. Dia yang masak banyak-banyak kan jadi beda. Kok dia yang suruh saya masak nggak boleh garam banyak, tapi dia kenapa garamnya banyak kalau dia masak asin? Kan gitu, seperti itu contohnya. Nah, terus lanjutnya bijaksana dan suci, ya. Bijaksana dan suci, bagaimana wanita harus bijaksana. Nanti saya akan mengajar yang lain. Bijaksana itu dalam banyak hal, ya. Bijaksana dalam mengatur uang, bijaksana dalam mengatur waktu, bijaksana dalam mengatur pekerja kalau kalian punya pekerja, bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana dalam banyak hal. Ini bijaksana ini luas banget, ya kan? Dan saya tidak bisa membahas harian ini, nggak bisa. Jadi bagaimana? Dan juga dua terakhir yang paling penting, rajin mengurus rumah tangga dan taat pada suami, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat menyerang kamu, yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Aspri grave, apakah ada yang bisa disebarkan? Nggak ada. Wah, bagus semua. Itu dia. Orang di Alfamart, orang di mana yang kalian sekali jalan, wah aspri grave kalau sekali ketawa, wah di jalan kencang sekali, kan bisa gitu. Itu tuh yang asramanya di situ. Apakah begitu? Ya kan? Wih, ada loh yang aspri grave di situ, ketawa nyolong. Malu dong, lebih malu kalau ketawa nyolong. Weh, gitu. Apa ini, apa itu? Ada gak yang mereka bisa sebarkan? Orang itu paling senang melihat kesalahan. Seperti pepatah, setitik nila. Apa saya kok jadi lupa? Setitik nila rusak susu sebelanga. Kalian nggak tahu? Waduh, pintar. Ines 100 buat Ines. Padahal saya juga lupa. Tapi saya ingat sebelangganya, cuman tengahnya apa tadi? Iya, jadi tadi apa tadi? Nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi kayak ada susu nih satu tong besar. Kalian masukin tinta. Contoh. Nila itu apa? Ada yang tahu Nila? Ada. Searching Google. Kayak tinta gitu ya, tinta. Ting. Yang tadinya putih jadi apa? Mau minum? Mau minum nggak? Saya udah titisin. Kalian mau minum nggak? Mau, nggak ada yang mau. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mau sempurna aja susah memang. Tapi bayangkan bagaimana kalau kita mau dari dalam hati, ya bukan karena paksaan, tapi dari dalam hati. Maka dari itu kalian renungan. Kadang-kadang berbagi dengan sesama mendapat renungannya, ya kan? Mendapatkan hal yang positif dari bacaan hari ini, dia membagi.
Sama seperti saya juga mendapatkan hal yang positif. Bagaimana saya jadi bertekad membaca Titus ini, menjadi bertekad. Bagaimana mengajarkan kalian dengan cara apa? Saya baik dulu. Bukan sayanya brengsek, lalu saya suruh kalian jangan brengsek. Itu nggak bisa, nggak boleh gitu. Itu tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Seperti itu. Jadi bagaimana kalian wanita, perilaku kalian, ketundukan kalian, ketaatan kalian itu untuk contoh pada malaikat. Kalian adalah guru-guru untuk malaikat yang membangkang. Bagaimana ada wanita yang memang ditaruh di bawah laki-laki. Ya kan seperti itu. Malaikat itu membangkang karena dia ditaruh di bawah perintah Tuhan. Bagaimana ada seorang makhluk yang sudah Tuhan ciptakan, sama-sama setara, bahkan setara, ya kan? Memang setara kan? Makhluknya setara, manusia. Tapi Tuhan dalam organisasi, Tuhan taruh kamu di bawah laki-laki. Ingin memperlihatkan kepada malaikat bahwa struktur ini bisa berjalan hanya dengan kerendahan hati, ketundukan, dan wanitalah sebagai contohnya. Dan kalian adalah contoh untuk para malaikat dan itu spesial. Sebenarnya itu tugas yang berat, saya kasih tahu. Tugas laki-laki tidak seberat itu, ya. Dan kalian menanggung tugas itu. Tapi enjoy, ya enjoy. Harusnya bangga mendapat tugas untuk mengajar para malaikat yang membangkang. Dan saya minta semua putri-putri untuk bertekad ya, bersama-sama belajar firman Tuhan. Enggak bosan-bosan. Saya semakin membaca, semakin mau mengajarkan kepada kalian. Bahkan saya yang semakin kayaknya ditantang sama Tuhan. Ayo, kamu bisa nggak? Ayo, kamu mau ngajar orang, lakukan dulu. Ketakutan sebenarnya saya itu takut sebenarnya mengajar kalian. Bahkan berdandan seperti tadi lebih takut. Nggak seperti saya. Jadi seperti itu sebenarnya. Saya ingin memberi contoh kepada kalian bagaimana wanita-wanita dalam Kristen. Kita walaupun terlihat seperti kayaknya diremehkan, tapi bukan, salah. Kita bisa apa namanya? Membantah orang-orang. Saya baca di dalam internet orang-orang yang untuk yang 1 Korintus, untuk yang 1 Timotius, yang peran wanita dalam jemaat gitu kan suruh diam diri. Wah, ini mah udah nggak laku lagi, segala macam ngomongnya gitu. Ah, ini mah nggak laku lagi, segala macam. Bukan, justru salah. Ini tetap berlaku. Tapi harus lihat konsep di belakangnya. Ya, keseluruhannya dia tidak mengerti. Ya, dan dia tidak bisa. Bahkan saya aja melihat, bayangkan contoh buat malaikat loh. Sampai saya rasanya bertekad lebih lagi. Contoh buat malaikat. Hadiahnya besar di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu. Engkau memberikan kami tempat yang luar biasa buat kami para wanita yang bahkan engkau lihat sebagai wanita yang lemah, yang bahkan bisa mengajar sampai kepada malaikat ya Bapa. Bagaimana kerendahan hati kami, ketundukan kami, bahkan ketaatan kami engkau berikan contoh untuk mempermalukan malaikat-malaikat yang membangkang. Tuhan, kami bertekad tiap harinya, biarlah renungan firman Tuhan, biarlah ajakan daripadamu bisa membuat hati kami makin dewasa imannya, membuat tuntunan dalam hidup kami lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.